Punyanya ada. Yang saya muliakan orang tua saya, guru saya, Abah Habib Umar bin Salim Marada Pasuruan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan orang tua saya, Umi, istri dari Abah Kiai Haji Aca Nasaruddin, beserta keluarga, wabil khusus Kakanda Ustaz Junaidi Dahlan, beserta seluruh putra putri, mantu, cucunya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan Kakanda Al-Habib Muhammad Asegaf, wabil khusus putra mahkota Cilongok, abang saya, Bang Ibu bin Haji Pendi. Mudah-mudahan abang saya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri dan jamaah Ibnu Sabil, mudah-mudahan kita yang hadir semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu, kedatangan kekasih Allah, sahabat dari almarhum Buya Uci Tutusi. Kirimin aja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit membahas bahwa haul keempat
almarhum Abah Haji Acan, guru saya undang orang tua saya Abah B. Umar, tapi beliau berhalangan karena kurang sehat. Tapi alhamdulillah malam ini Abah bisa hadir di mari, dan alhamdulillah Abah biasa silaturahmi atas nama keluarga dan mewakili seluruh murid Abah Haji Acan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Abah. Selanjutnya kami mengharapkan satu nasihat dari Abah dan doa dari Abah buat kami yang hadir dan keluarga. Insya Allah apabila nasihat itu dari Abah, kami siap melaksanakan. Doa dari Abah kami siap mengaminkan. Harapan dan tujuan kami mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kami dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Bah, baru malam ini saya ngaji jam 1 lewat. Ya, biasanya pasaran beres ini Pak. Kita baru mulai pasaran ya. Ya, jadi sebelum kita makan santap sahur, mudah-mudahan sahur kita barokah. Kepada Abah dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Sahibul Hajah Kiai Haji Jaini Dahlan, Masya Allah, ta'ala bitul hayati bisehat wal afiyah. Kita doakan beliau sehat afiah, panjang umur. Amin. Dan keluarga besar Abah almarhum Abah Haji Acan, yang mudah-mudahan Allah angkat semua derajatnya. Dan juga saudara saya Kiai Gareng, alhamdulillah juga ikut serta dalam acara malam hari ini. Kita doakan juga beliau selalu istiqomah, sehat afiat, panjang umur. Dan juga semua yang hadir, hadirin hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah, sama-sama kita banyak diberikan kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam yang insya Allah terus kokoh di dalam hati kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga semua kenikmatan-kenikmatan yang lain yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat afiat, terutama kenikmatan kita dapatkan dalam bulan ini, bulan suci Ramadan. Kita bisa berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti kita menjelang kemenangan di hari Idul Fitri. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan semuanya kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Malam hari ini sebetulnya nggak pantas ngaji ini, kata Kiai Gareng tadi, baru pertama ngaji jam 1 malam ya. Saya anggap ini bukan ngaji ya, cerita-cerita saja Kiai. Iya, alhamdulillah satu kita datang ke sini silaturahim. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini jadi berkah, menjadikan kita panjang umur. Allah bukakan rezeki kepada kita semuanya, sehat afiat, dan semuanya insya Allah kabul hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian
memang luar biasa kita di dalam bulan suci Ramadan yang semuanya Allah pandang manusia, terutama umat Nabi Muhammad, dengan pandangan rahmat, pandangan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini mungkin kita sudah melewati 10 hari pertama. 10 hari kita mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika 10 hari ke depan sampai 20, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Mudah-mudahan 20 ke atas kita sampai hari lebaran Allah takdirkan kita masuk surga, jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya bulan suci Ramadan bulan yang luar biasa istimewa, tidak bisa kita gambarkan bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bulan Ramadan ini disebut dalam Al-Quran. Tidak ada bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhir ayat. Disebut karena di bulan Ramadan ini saking istimewanya, maka Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka bagi kita yang berpuasa, kita tak banyak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Saya yakin kita niatkan bahwa Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tambah semangat di bulan Ramadan. Setiap tahun Ramadan ila Ramadan, as-sholah ila sholah, ya, Ramadan ke Ramadan, sholat dari sholat, Jum'ah ila Jum'ah. Semuanya ini mudah-mudahan tambah meningkat amal ibadah kita, tambah semangat ibadah kita. Dan insya Allah dengan semangat ini Allah tambahkan kita keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Hadirin, Ramadan ini bukan saja diceritakan setelah Nabi Muhammad, tetapi Ramadan ini pernah diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa pernah berbicara, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Dan mengatakan bahwa Nabi Musa ini karena hebatnya bisa berbincang-bincang dengan Allah, maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat diceritakan dia mengatakan, hal akramta ahadan mislu akramtani haitsu asma'tani kalamak. Kata Nabi Musa, ya Rabb, apakah ada satu manusia yang mulia seperti saya mendapat kemuliaan ketika haitsu asma'tani kalamak, ketika saya bisa berbincang-bincang denganmu ya Rabb. Nabi Musa tanya, ada satu orang yang lebih hebat dari saya, istilahnya begitu, yang lebih utama dari saya, karena saya sudah diutamakan dapat berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jawab langsung, ya Musa, innali ibadun ukhrujuhu akhir zaman wa akramuhum bi syahri Ramadan. Wahai Musa, saya punya hamba, punya makhluk, nanti mereka hidup di akhir zaman dan kami muliakan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini pernah dibicarakan sebelum Nabi Muhammad jauh, ketika sudah Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa heran, hebatnya begitu ya Rabbi, ya Musa, ini sesungguhnya aku haitsu kalamak, ketika aku berbicara denganmu ada hijab. Ini baini wa bainaka, sesungguhnya aku di antara kamu dan aku wahai Musa, hijab, ada hijab, tidak langsung bicara. Berapa hijabnya? 70 alafun hijab, 70.000 hijab. Jadi Nabi Musa meskipun berbicara dengan Allah tidak langsung berbicara, ada 70
ribu hijab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dengan umatnya Ahmad ini, fama baini wa bainahum hijab, saya tidak punya hijab dengan mereka. Maka Nabi Musa terheran, apa amalan mereka? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idza sfarrat wujuhuhum wa biyaddat shifahuhum fama baini wa baina ummat Ahmad hijab. Ketika mereka umat Nabi Muhammad ini mukanya pucat karena kurang makan, lapar, wa biyaddat shifahuhum, dan bibirnya kering karena menahan dahaga, maka di situ aku tidak ada hijab dengan mereka. Maka Nabi Musa kaget, sampai begitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita tidak ada hijab dengan Allah, khusus di bulan Ramadan, karena Allah membebaskan kita. Berarti kita tidak ada hijab, mau doa apa saja di bulan Ramadan ini tidak ada hijab. Mungkin bulan lain ada hijab, di bulan-bulan selain Ramadan hajat kita atau doa-doa kita ada hijab, tetapi khusus di bulan Ramadan tidak ada hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa mengatakan, idzan ij'alni min ummat Ahmad ya Rabb. Kalau begitu jadikan saya umatnya Nabi Muhammad saja ya Allah. Karena mulianya ya. Tapi Allah mengatakan tidak. Musa mempunyai kehebatan, kemuliaan, dia bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, maka ini bulan kesempatan bagi kita. Bulan Ramadan jangan kita sia-siakan apapun permintaan, karena tidak ada hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal puasanya benar ya, puasanya nggak maksiat. Iya, perut lapar, dahaga tapi maksiat percuma. Kamin sa'imin, kata Nabi, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak di antara manusia yang berpuasa tetapi semua pahalanya hilang kecuali dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena kita di dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Banyak, di antaranya ada 4 yang daripada mulut kita dan 1 daripada pandangan mata. Apa saja? 1 al-hibah. Nah, ini perempuan biasanya menggunjing. Nah, menggunjing ya, apa itu? Nah, hibah, sedikit ngobrol, menceritakan, ngomongin orang. Ini bahaya, gosip kalau zaman sekarang. Hati-hati ya, secara langsung itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jadi kalau orang dulu kalau puasa, mereka ingin selamat daripada hibah, karena hibah ini mulut kita ini kadang-kadang nggak bisa nahan, tahu-tahu ngomongin orang, apalagi naudzubillah juga bisa membatalkan, adalah namimah, menjelekkan seseorang. Nah ini sekarang bahasa istilahnya hoak ya, hoak. Jadi kita nggak tahu, so tahu, nah ya, mengomentari yang tidak tahu, akhirnya jadi jelek. Hibah dan namimah ini bahaya, bisa membatalkan kita puasa. Dan yang paling bahaya sumpah palsu. Jangan dikit-dikit sumpah. Ya, bulan-bulan lain bolehlah Anda bersumpah, tapi jangan sampai di bulan suci Ramadan Anda sering sumpah, apalagi sumpahnya palsu, pakai nyebut-nyebut demi Allah, wallahi. Lah ini bahaya. Yang terakhir adalah wan-nadhar bisyahwah, melihat yang bukan muhrim dengan syahwat, bahaya. Saya paling nggak setuju itu dengan acara ngabuburit segala, khusus kaum laki-laki ya. Kalau Ramadan ini kelihatan cantik semua ya, kelihatan luar biasa ya, emang itu bedaannya ya. Jadi ini bahaya, udah nggak usah ngabuburit saja, nggak ada manfaatnya. Mendingan kita menunggu maghrib, cari pengajian atau di rumah baca Quran, karena ini bulan suci Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Maka setiap hari saya anjurkan kita baca Quran.
syukur-syukur bisa menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Hadirin. Ketahui bahwa Ramadan ini surga saja sudah rindu kepada kita. Bukan kita yang rindu, tetapi surga yang rindu kepada kita, asal kita benar-benar menjaga puasa kita. Kata Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Sesungguhnya surga ini rindu dengan 4 golongan. Apa saja? Kalau di bulan suci Ramadan ini, 1, tahil Quran, orang yang selalu baca Quran. Ini yang dirindukan surga. Umat-umat yang lain gak ada surga yang rindu kepada umat yang lain, tetapi umat Muhammad surganya rindu kepada kita asal kita baca Al-Quran. Baca banyak, silakan. Kalau semampu kita silakan. Yang penting usahakan baca Al-Quran tiap hari, dan insya Allah ini yang akan jadikan rindunya surga kepada kita semua. Yang kedua, nah yang tadi saya katakan, wahifdul lisan, menjaga lisan. Jangan banyak bicara, apalagi sampai menggunjing, namimah, naudzubillah ya. Kalau orang dulu kalau puasa ini, saya katakan kalau mereka keluar saking takutnya, karena takutnya hibah atau sampai namimah, mereka keluar dari rumah ngambil batu, berapa batu itu, batu kecil-kecil, jangan batu besar, kan boleh masuk kan. Batu kecil-kecil dimasukkan ke mulut, karena saking takutnya berbicara yang tidak ada manfaat. Bukan hibah, tidak ada manfaatnya, mereka tidak mau bicara. Jadi takut ngomong tadi kebablas, karena bibir ini bentuknya kecil ya Pak ya. Gak ada yang bibirnya seperti bibir buaya, kan gak ada ya. Tapi bibir meskipun kecil, bahayanya luar biasa. Julumul sohir, katanya ulama, julumul sohir ujumul kabir. Bentuknya kecil tapi membahayakan. Iya, sampai omongan kita ini sampai ke Amerika bisa, saking luar biasanya. Iya, jadi hafdzul lisan ini menjaga. Orang dulu nggak mau keluarnya, harus pakai batu. Bisa ditiru besok, cari batu di rumah kita. Jangan banyak-banyak, hancur gigi kita. Supaya kita tidak sampai bicara yang tidak. Iya. Yang kedua, yang ketiga, seperti malam hari ini, wa yutimul ji'ah, memberikan makan kepada orang yang lapar, ngajak orang berbuka puasa. Ini luar biasa sekali. Ini yang dirindukan oleh surga. Jadi ayo sekali-kali kita berderma ya, sedekah, ajak mereka makan, kita ajak makan bersama-sama di rumah kita ya. Mudah-mudahan dari itu kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang dirindukan surga ya bulan ini, misal imur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita gak ada alasan untuk meninggalkan Ramadan ya, sakit perut dikit batal kita, repot ini ya. Saya maghrib, wah ya, lambung saya gak enak pas jam 12 sakitnya, kami repot ini ya. Iya, padahal puasa ini bisa menyehatkan kita. Sumber tasihu, kata Nabi, berpuasalah agar sehat. Malah kalau berpuasa banyak penyakit ini sudah tidak benar ini. Jadi niat gak puasa, tapi yang benar kalau ingin sehat jasmani maupun rohani, pikiran dan hati kita, maka berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu sehat di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir, selalu kita mengharap rahmat dari Allah, hadang rahmat dari Allah di bulan ini. Selalu kita berdoa, munajat kepada Allah, hidupkan malam-malam dengan baca Al-Quran, munajat sholat malam. Habis tarawih kita baca Quran, malam kita bangun sebelum sahur baca Quran dan munajat kepada Allah. Insya Allah hajat kita semuanya didengar dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya kira itu
tidak perlu lama-lama karena tadi sudah lapar kayaknya. Iya kan begitu dia, iya beda, ini kan bukan ngaji ya, kan cerita saja, makanya saya cerita saja dia, iya bukan ngaji, tapi insya Allah mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat di bulan suci Ramadan. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah perbanyak luas rezeki kita sehingga kita nanti bisa bergembira sampai kita mendapatkan hari kemenangan di hari Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas nasihat dan doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam sampai akhir Ramadan masih mau menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Muhammad, ya, makan jam berapa nih? Sekarang aja Pak. Hah? Udah berapa kota? Siap. Nanti disiapkan panitia, jajarin aja di sini makanannya. Ya, terus ngomong biar kita prasmanannya. Kami jalan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ya? Baca mana apa tuh? Nah, samin lagi bukan? Jangan dong. Tulus dia ngomong sambil. Bebas ini. Bim, sekarang apa entar jam 2? Sekarang. Bukan belum makan, itu sampai sekarang. Bang masuk dulu. Masuk dulu tadi. Lo pakai nasi bukan? Saya bilang bang, tahu bang lagi. Kalau makan bakso, bisa aja alasan kasihan mau bakso yang beli. Jadi ilmu itu. Untuk tahun ini panitianya bukan dari kita ini, dia yang hanya hadir di iya ada kurang terorganisir. Kaget punya jamaah
jamaah pulang kaget. Nggak ada gambarnya mau tadi.
Kalau itu Pak.